Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cintia Nur An Asiri dari Sekolah SMAN Negeri 1 Jatiluhur. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan meresensi novel yang berjudul Dikta dan Hukum. Novel Dikta dan Hukum ini karya tulis dari Dia Anfarah, penerbitnya Asoka Aksara Ex-Lovable, dan adapun jumlah halaman dari novel ini yaitu berjumlah 388 halaman. Novel Dikta dan Hukum bercerita tentang tokoh bernama Dikta yang merupakan seorang mahasiswa hukum tingkat akhir di salah satu universitas terkenal dan ternama. Dan ia juga termasuk mahasiswa yang pintar. Dikta ini digambarkan sebagai tokoh yang sempurna dan idaman para wanita. Karena Dikta ini pintar, kaya, baik, rajin, penyayang, dan berparas ganteng pula. Sedangkan Nadira di sini adalah seorang anak SMA kelas 12 yang memiliki karakter mager dan pemalas. Berbanding terbalik dengan seorang Dikta yang memiliki sifat disiplin dan serius. Sedangkan Nadira anak yang suka mengeluh dan terkenal banyak mau, serta sedikit keras kepala. Awal dari kisah Dikta dan Hukum dalam novel ini, sosok sempurna seorang Dikta ini ternyata sudah dijodohkan dengan seorang gadis SMA itu, yaitu Nadira itu sendiri, yang mungkin banyak yang menganggap sangat berbanding terbalik dengan sosok seorang Dikta. Dikta dan Nadira seperti layaknya langit dan bumi. Namun, anehnya mereka akhirnya bisa saling melengkapi satu sama lain. Meskipun Dikta memiliki sifat yang dingin, namun dirinya kerap membantu tugas-tugas sekolah Nadira. Bahkan sampai terasa seperti guru bimbelnya dibandingkan teman atau partner Nadira. Disitulah Dikta secara tidak langsung membantu Nadira untuk masuk perguruan tinggi. Dan lebih kagetnya lagi, rupanya mereka adalah teman dari kecil sampai akhirnya harus terjebak dalam perjodohan dari orang tua mereka. Hubungan keduanya tersebut semakin rumit karena sosok Nadira yang sudah memiliki kekasih hati. Begitu pula dengan Dikta yang hanya menganggap Nadira sebagai seorang adik dan teman masa kecilnya saja. Begitulah perasaan yang akhirnya mereka jalani. Baik Dikta maupun Nadira tidak memiliki perasaan spesial satu sama lain sebagai seorang pasangan. Itulah sebabnya keduanya menolak untuk dijodohkan. Namun, mereka harus terpaksa terjebak dalam hubungan tersebut demi menjaga perasaan orang tua mereka. Nothing to lose. Seperti itulah gambaran hubungan mereka sebagai seorang pasangan. Hal tersebut tidak membuat Dikta menjadi acuh tak acuh terhadap Nadira. Di balik sifatnya yang dingin,
Dikta terus menaruh perhatian, bahkan hal sekecil apapun terhadap Nadira. Dengan adanya perhatian yang terus-menerus dari Dikta, seiring berjalannya waktu, membuat Nadira mulai menaruh hati pada Pradikta. Barangkali berkat intensitas dan sifat Dikta yang sangat baik pada dirinya. Dan akhirnya, kali ini Nadira benar-benar jatuh cinta pada laki-laki yang dahulu yang hanya dianggap sebagai seorang kakaknya saja. Setelah tarik ulur dari kisah percintaan yang rumit, Dikta dan Nadira akhirnya bisa saling mencintai dan menerima satu sama lain. Namun, ending novel ini tidak seperti yang diharapkan. Setelah Dikta dan Nadira menjalin hubungan, akhirnya Dikta pelan-pelan memberanikan diri untuk menceritakan rahasianya pada Nadira, bahwa Dikta mengidap penyakit gagal ginjal sejak kecil dan membuat Dikta harus terus-menerus berulang-ulang melakukan cuci darah. Dan dia mengaku bahwa hidupnya sudah tidak lama lagi. Sampai pada akhirnya kisah keduanya tidak direstui oleh alam semesta. Dikta beristirahat untuk selama-lamanya dan meninggalkan Nadira untuk selama-lamanya juga. Nah, novel Dikta dan Hukum ini memiliki daya tarik utama karena adanya UUDN, yaitu singkatan dari Undang-Undang Dikta Nadira, yang berisi pasal 1, dasar hukum perjodohan yang mengikat kedua belah pihak, yakni Nadira dan Dikta. Pasal 2 memuat tentang bagaimana keduanya tanpa sadar saling menghindar agar tidak jatuh cinta satu sama lainnya. Pasal 3 menjelaskan kedua belah pihak terhukum dengan jatuh hati yang tak bisa mereka hindari lagi. Pasal 4 ketentuan umum keduanya sebagai kekasih yang saling mencintai dan mengasihi. Dan pasal terakhir yaitu pasal kelima, kewenangan absolut semesta menentukan akhir dari cerita yang mereka yakini akan abadi, meskipun akhirnya tidak bisa bersama. Itulah pasal yang berisi di UUDN, Undang-Undang Dikta Nadira. Adapun kelebihan dan kekurangan dari novel Dikta dan Hukum. Kelebihannya adalah meskipun novel ini berisi kisah percintaan antara seorang Dikta dan Nadira, namun dalam kisahnya banyak tema-tema lainnya yang tidak kalah kuat, seperti persahabatan dan kekeluargaan. Banyak konflik dalam tema itu juga yang semakin menguras pembinaan emosi, sehingga pembaca tidak dimulakan dengan kisah-kisah cinta yang terlalu manis. Dalam novel ini juga menggambarkan bahwa seorang laki-laki yang memiliki image cool dan kuat
tetap boleh menangis dan mengungkapkan rasa sakitnya, serta tidak masalah terlihat lemah. Ada kalanya laki-laki juga bisa merasa rapuh dan terpuruk. Namun terkadang stereotip masyarakat yang akhirnya membuat laki-laki sulit untuk menunjukkan hal tersebut. Padahal hal tersebut tidak masalah diperlihatkan oleh seorang laki-laki. Tokoh Dikta berhasil menunjukkan masalah tersebut yang akhirnya memberanikan diri lebih terbuka dengan rasa sakit yang selama ini ia rasakan. Karakter Dikta dalam novel ini bisa dibilang paling dominan karena banyak hal yang terjadi berdasarkan sudut pandang dan pengaruh tingkah laku Dikta. Misalnya, karena kecerdasannya yang mampu memframe cerita novel ini menampilkan ide-ide pokok yang membuat kisahnya semakin menarik. Karakter Nadira berhasil menjadi warna yang berbeda dalam novel ini, yang memang sejak awal sudah didominasi oleh karakter Dikta. Karakter gadis SMA yang unik ini sangat kuat, yang mungkin memang banyak kita temukan dalam dunia nyata, seperti baperan dan mageran. Ya, layaknya gadis SMA yang pada umumnya masih labil dengan sifat pekerjaannya. Perpaduan latar belakang yang berbeda membuat kita ini semakin kaya dan saling melengkapi untuk menjadi cerita yang lebih kompleks. Nah, adapun kekurangannya adalah adegan yang terlalu berlebihan alias terlalu drama dan bisa jadi melawan logika yang dibangun karakter itu sendiri. Contohnya, pada adegan Dikta yang meminta maaf di depan pintu kamar Nadira yang tampak berlebihan untuk seorang Dikta yang seharusnya punya cara yang lebih baik atau keren untuk meminta maaf tanpa harus mendramatisir cerita. Karena pada dasarnya pembaca sudah mengetahui letak ketragisan hidup Dikta. Adapun pembelajaran yang dapat kita ambil dari kisah novel Dikta dan Hukum ini adalah sekuat apapun sebuah pasal mengikat suatu hukum, tetap akan ada satu hukum tertinggi, hukum Tuhan, satu-satunya yang berkuasa penuh menentukan akhir dari cerita yang Dikta dan Nadira yakini akan abadi. Sekian video resensi novel dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih bagi yang sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.